Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 10 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita. Apa yang sedang kita pikirkan, motivasi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit kita, dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku. Dalam ayat 1-6 menekankan bahwa Allah mengetahui semuanya tentang manusia. Bahkan apa yang ada di dalam hati manusia sebelum itu dinyatakan dalam perkataan. Dikatakan bahwa Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangannya untuk menopang kita. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, walau kemanapun kita pergi dan sembunyi. Dikatakan bahwa jika aku terbang dengan sayap fajar
dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saat kita masih berada di dalam kandungan pun, Tuhan telah memiliki rancangan dan menjamin masa depan kita. Ini sungguh luar biasa. Tetapi adalah hal yang sangat baik dan berbahagia kalau kita mendekat kepadanya dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, buatan tangan Tuhan dengan kuasanya yang besar dan ajaib. Dia menjadikan semuanya serta rencananya indah dan mulia bagi kita. Firman Tuhan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dan memperhatikan keadaan kita. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Adapun yang menjadi bagian kita adalah berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan senantiasa mau dibentuk oleh Roh Kudus agar jalan kita tidak lagi serong karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepadanya. Dalam ayat 17 dan 18 bagian A mengatakan bahwa, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Daud merenungkan betapa dalamnya pengetahuan Tuhan tentang dirinya, ia tidak sedang berbicara tentang pengawasan dari jauh, tetapi penyertaan yang sangat pribadi dan penuh kasih. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi menembus sampai ke ruang hati terdalam yang bahkan sering tidak kita pahami tentang diri kita sendiri. Terkadang kita berjalan dengan hati yang penuh ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Namun Tuhan tidak pernah salah memahami apa yang sedang menggoncang jiwa kita. Bahkan sebelum kita membuka mulut untuk berbicara, Tuhan sudah memahami seruan hati kita yang paling rahasia. Dan di saat kita merasa sendirian dalam pergumulan, atau merasa tidak ada seorang pun yang mengerti situasi kita yang rumit, Mazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan memeriksa dan memahami setiap detail hidup kita. Tuhan tahu alasan di balik setiap air mata. Dia mengerti motivasi di balik setiap keputusan kita. Bahkan Tuhan mengetahui tekanan batin yang membuat kita hampir menyerah. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa pengetahuan Tuhan itu terlalu ajaib dan terlalu tinggi untuk dipahami oleh akal manusia. Bagi kita, ini menjadi undangan untuk melepaskan segala kekhawatiran yang tidak kita ketahui jawabannya, karena Tuhan yang Maha Tahu itu sedang memegang dan menuntun langkah kita, meskipun situasi kita terasa begitu gelap dan tidak dapat ditebak. Ketika Daud berbicara tentang tidak ada tempat yang bisa membuatnya lari dari hadapan Tuhan, baik ke langit tertinggi maupun ke dalam dunia orang mati, ia bukan sedang melukiskan Tuhan sebagai sosok yang menakutkan, yang mengejar manusia, tetapi sebagai Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya tersesat sendirian. Banyak kali kita berada dalam keadaan mental atau emosi yang seolah-olah seperti di ujung laut, tempat yang jauh, sepi, dan tidak tampak jalan pulang. Namun, ayat ini menegaskan bahwa sekalipun kita berada di titik terendah, di tempat yang tidak pernah terfikir akan kita kunjungi, Tuhan tetap ada di sana. Dia tidak hanya hadir, tetapi tangannya juga menuntun serta memegang kita. Di masa ketika kita merasa gagal, ketika doa kita mungkin seolah tidak didengar, ketika keputusan hidup terasa berat, Tuhan tetap bekerja dalam diam, menopang kita dengan tangan kanannya yang penuh kuasa. Terkadang kita tidak menyadari atau tidak merasakan kasih Tuhan, karena hati kita sedang diliputi kekhawatiran. Tetapi Mazmur dalam ayat perenungan kita pada hari ini menjadi penegasan bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah ditentukan oleh perasaan kita.
Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia ada karena Dia Allah yang setia. Bahkan saat kita mencoba lari dari proses Tuhan atau ingin melepaskan diri dari didikan Tuhan, Dia tetap mengejar kita bukan dengan murka, tetapi dengan belas kasihan yang ingin membawa kita kembali kepada rencana Tuhan yang sempurna. Lebih dari itu semua, Mazmur 139 menunjukkan kepada kita bahwa setiap langkah hidup kita telah dipenuhi oleh rencana Allah yang baik, bahkan sebelum satu hari pun hadir dalam perjalanan kita. Tuhan tidak hanya mengenal kita sejak dalam kandungan, tetapi Ia juga menetapkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah bersifat setengah hati. Ia mengatur setiap musim hidup kita, baik musim penuh kemenangan maupun musim penuh air mata. Ketika kita memandang ke belakang, seringkali kita baru menyadari bahwa tangan Tuhan sebenarnya bekerja menghalau bahaya, membuka jalan, memberi perlindungan, dan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kita seringkali hanya melihat apa yang tampak, tetapi Allah melihat dari perspektif kekekalan. Dia tahu pilihan apa yang harus kita ambil, jalan mana yang harus kita tempuh, dan proses apa yang harus kita alami untuk menjadikan kita pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Daud berkata bahwa pikiran Tuhan terlalu besar dan terlalu dalam untuk dipahami. Jumlahnya lebih banyak dari pasir di laut. Ini menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan hidup kita secara mendetail, bukan hanya dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Ketika kita sadar bahwa Allah sedemikian personal dan sedemikian peduli, maka langkah yang paling bijak adalah menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih aman selain berada dalam hadirat Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan satu-satunya yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur karena melalui Mazmur 139, Engkau kembali meneguhkan hati kami bahwa Engkau mengenal kami sepenuhnya, mengerti jalan hidup kami, dan memegang setiap langkah kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Ajar kami untuk selalu hidup dekat dengan-Mu, percaya kepada rencana-Mu, dan tidak pernah mencoba lari dari hadapan-Mu. Sebab dimanapun kami berada, Engkau tetap ada untuk menuntun dan menopang kami. Biarlah kesadaran bahwa Engkau Maha Hadir dan Maha Tahu membuat kami hidup dengan penuh iman, ketenangan, dan ketaatan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang sungguh memberkati kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, boleh terus tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada.
Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Pemerintah kami ya Bapa. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan semuanya dalam kendali Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Bapa sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Memberkati perekonomian mereka serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.